إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la tatahaddatsu, janganlah kalian saling berbicara, saling bercakap-cakap di saat khutbah sedang berlangsung, karena hal itu merupakan perkara yang dilarang dalam agama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan manusia dalam dua keadaan, lemah dan kuat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang telah mengatakan kepada para pemuda dari kalangan sahabat Nabi, ya ma'syarus syabab, wahai kalian para pemuda, semoga salawat dan salam tercurahkan selalu kepadanya, kepada para istrinya, para sahabatnya, para pengikut setianya hingga akhir zaman. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ayatin fil Qur'anil Karim, inna lil muttaqina mafaza. Khatib di atas mimbar ini yang dilihat oleh jamaah sekalian mengingatkan kepada dirinya secara khusus dan mengingatkan kepada jamaah sekalian akan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naba, sesungguhnya ada kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq, la tarkabunna tabaqan am tabaq, sungguh pasti kalian akan melewati tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan ini. Di antaranya masa kecil, masa muda, dan masa tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin
thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian setelah keadaan lemah menjadi kuat, dan kemudian Allah menjadikan kalian setelah kondisi kuat menjadi lemah, dan menjadi lemah kembali dan beruban. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia secara umum akan melewati 3 masa, akan melewati 3 tingkatan: masa kecil, masa muda, dan masa tua. Sesungguhnya masa muda merupakan masa kuat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan di saat kita muda kekuatan, baik pada fisik atau tubuh kita, baik pada otak kita, baik pada motorik kita, baik kekuatan pada panca indera kita, dan lain sebagainya. Akan tetapi jamaah sekalian, di saat usia tua atau pada waktu masa tua, maka akan banyak mengalami perubahan. Kondisinya akan semakin melemah, fisiknya akan semakin melemah, daya ingatnya, otaknya juga akan menurun. Tulangnya yang dahulunya kuat akan semakin rapuh, dagingnya yang dulunya kuat akan semakin kendor, kulitnya yang dahulu bagus akan semakin keriput, kekuatannya yang dulu menonjol akan hilang sedikit demi sedikit. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hatilah jamaah sekalian, catatlah hal ini baik-baik. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan, yang dibiasakan dari saat muda, maka bisa jadi terbawa sampai masa tua. Begitu pula sebaliknya, jika yang dilakukan, yang dibiasakan adalah keburukan, wal iyadzu billah, maka bisa jadi akan melekat dan terbawa sampai masa tua. Ingatlah jamaah sekalian, bahayanya adalah jika keburukan tersebut sudah melekat, jika keburukan tersebut sudah terbawa sampai usia tua, meninggalkannya akan sulit, meninggalkannya akan sangat berat. Sebagaimana pohon yang besar yang memiliki batang yang kuat menancapkan ke dalam tanah akar-akarnya yang banyak, maka pohon tersebut akan sulit dicabut jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu pergunakanlah masa mudamu sebaik-baiknya sebelum engkau memasuki masa tua. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, wabil khusus, yang terkhusus adalah para santri pondok pesantren Imam Bukhari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kalian adalah pemuda yang kuat. Saat ini kalian, wahai para santriku tercinta, adalah pemuda yang kuat, energik, daya ingat kuat, otak kalian kuat, kemampuan kalian kuat. Ketahuilah wahai para santriku tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan suatu kenikmatan yang wajib kalian jemput dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai para santriku, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada sedikit pun perlindungan yang bisa didapatkan dari selain Allah. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang Allah akan berikan kepadanya perlindungan, naungan perlindungan, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhas syabab, ayyuhat tullab, hal ta'rifuna ahadan minhum? Wahai para santriwatiku, wahai para pemuda, apakah kalian tahu siapa seseorang di antara mereka yang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala sallallahu alaihi wasallam, syabun nasha'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang kuat, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, wahai sekalian para pemuda, apakah kalian tahu kenapa Rasulullah SAW menyebutkan pemuda, bukan menyebutkan orang tua, bukan menyebutkan anak-anak juga? Karena masa muda, dunia pemuda itu berbeda dengan yang lainnya. Pemuda itu kuat badannya, pemuda itu kuat fisiknya, pemuda itu kuat daya ingatnya, pemuda itu kuat mentalnya, pemuda itu kuat pergaulannya. Dan ingat, pemuda juga kuat syahwat-syahwatnya. Akhi fillah, la tatahaddath. Khutbah Jumat berlangsung, antum tidak boleh berbicara dan ngobrol, antum tidak boleh bermain. Itu siapa yang bermain? Siapa yang ngobrol? Gak boleh. Saat khutbah berlangsung, antum tidak boleh berbincang. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan pemuda karena memang pemuda, masa muda berbeda. Pemuda itu kuat fisiknya, pemuda kuat badannya, pemuda kuat mentalnya, pemuda kuat daya ingatnya. Dan pemuda itu jamaah sekalian kuat nafsunya, kuat syahwatnya. Sehingga kebanyakan para pemuda di saat ini mereka menghabiskan waktunya untuk berleha-leha, berfoya-foya, bersenang-senang, menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Akan tetapi antum, tulabul ilm, para santri pondok pesantren Imam Bukhari, kalian adalah pemuda yang telah mendedikasikan diri kalian, menjadikan diri kalian untuk fokus beribadah. Kalian menghabiskan waktu untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal matan, menghafal pelajaran, tekun belajar bahasa Arab, tekun memahami agama Islam, fokus belajar bahasa Arab, fokus belajar agama Islam. Maka ketahuilah jamaah sekalian, ini merupakan pertanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan, isyarat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian wahai para pemuda. Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan jadikan dia mampu mendalami ilmu agama. Kalian wahai para pemuda, para syabab, para santri, ketahuilah kalian adalah pemuda yang hebat. Masjid adalah tempat aktivitas dan kegiatan kalian sehari-hari. Asrama kalian, tempat kalian adalah tempat yang kondusif, jauh dari fitnah pemuda, jauh dari fitnah
yang akan melahap para pemuda. Karena kalian dekat dengan orang-orang yang ahli ilmu, dengan asatidzah yang mereka tanpa pamrih akan memberikan nasihat kepada kalian. Maka ini merupakan kenikmatan yang besar yang harus kalian jemput dengan rasa syukur, penuh semangat untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, para santri, para pemuda Pondok Pesantren Imam Bukhari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tidak ingin menjadi seperti sosoknya para pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kana yauma badrin qala sallallahu alaihi wasallam, di saat perang Badar, perang pertama kali di dalam agama Islam, perang yang dikomandoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi bersabda, man sana'a kadza wa kadza falahu kadza wa kadza. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melakukan ini, melakukan itu, maka ia akan mendapatkan ini atau mendapatkan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, semangat agar mereka kuat dalam berperang. Siapakah yang maju pertama kali? Kata Abdullah bin Abbas, fatasara'a fi dzalika syababul qaum wa baqiya syuyukh tahta rayat. Kata Ibnu Abbas, di saat mendengarkan perkataan Nabi, siapa yang melakukan ini, melakukan itu, maka ia pun akan mendapatkan penghargaan ini dan akan mendapatkan itu. Kata Abdullah bin Abbas, maka pemuda-pemuda dari kalangan sahabat Nabi bergegas semangat untuk terjun ke medan perang. Adapun orang-orang tua, mereka hanya memegang panji dan bendera perang. Yang berangkat maju perang ke depan, yang bergulat dengan orang-orang kafir Quraisy adalah para syabab. Apa yang terjadi setelah itu jemaah sekalian? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, usiba Harithatu yauma Badrin. Kata Anas bin Malik, pada saat perang Badar berlangsung, maka Harithah meninggal dunia terkena panah yang meleset ke arah tubuhnya. Gugur ia di medan perang. Seorang pemuda, wa kana ghulam wa huwa ghulam, dia adalah seorang pemuda yang belia seperti kalian jamaah sekalian, seperti kalian wahai para santri. Ia gugur di medan perang karena tertancap oleh anak panah yang meleset ke arahnya. Fajaat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ummuhu, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibunya. Ya Rasulullah, laqad arafta manzilata Harithah fi qalbi. Ya Rasulullah, engkau ini tahu kedudukan dan status anakku Harithah dalam hatiku. Engkau tahu ya Rasulullah kedudukan beliau di dalam hatiku. Ia adalah anakku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikanlah jamaah sekalian, wahai para pemuda, yang engkau tidak berbeda usianya seperti beliau Harithah. Nabi SAW mengatakan, innahu fi jannatil firdaus, sesungguhnya anakmu Harithah itu di surga firdaus, derajatnya yang paling tinggi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ketahuilah, di saat antum duduk di pondok pesantren, duduk di kelas, duduk di masjid untuk belajar, maka ketahuilah sungguhnya engkau berada di atas medan jihad fisabilillah. Itulah yang dikatakan oleh para ulama. Sehingga sungguh tidak pantas kalau engkau pemuda yang kuat, engkau pemuda yang energik, engkau pemuda yang memiliki mental yang kuat, tubuh yang kuat, fisik yang kuat, engkau justru bermalas-malasan untuk belajar, seakan-akan engkau lari dari medan jihad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما تنفعنا به يا رب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين واجعلنا مع المتقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة.